Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila Hanif. Saya dari kelas PGMII. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan poin pertama, yaitu hakikat profesi keguruan. Dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Diperjelas oleh Wesley Gibson dalam Green Gene mengatakan bahwa ciri-ciri profesionalisme itu antara lain: 1. Masyarakat mengakui layanan yang diberikan atas dasar dimilikinya seperangkat ilmu dan keterampilan yang mendukung di profesi itu. Terus yang kedua, diperlukan adanya profesi pendidikan tertentu sebelum seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut. Yang ketiga, dimilikinya serta meningkatkan layanan kepada masyarakat termasuk adanya kode etik profesi sebagai landasan perilaku keprofesionalis. Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru tidak lain pada bidang pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didiknya. Menyatakan bahwa faktor terpenting dalam pembelajaran adalah guru. Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru dan peserta didik atau sebaliknya yang dihasilkan dengan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifatnya baru, pengetahuan wawasan, dan pengalaman. Selanjutnya, poin kedua yaitu kode etik dan tugas-tugas guru. Nah, di sini kode etik. Secara harfiah, kode etik berarti sumber etika. Atletik berasal dari perkataan etos yang berarti watak. Istilah etik mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Adik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. Nah, pengertian kode etik adalah bola aturan, tanda, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kaitannya dengan istilah profesi menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru profesional. Ada beberapa fungsi kode etik guru, yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Terus yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Adapun beberapa kode etik yang harus ditaati oleh guru dengan tujuan antara lain: 1. Agar para guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya. Apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya atau belum. Yang ketiga, agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai guru profesional yang tugas utamanya sebagai pendidik. Yang terakhir, agar guru sekelasnya dapat kembali jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. Guru perlu memiliki etika kepribadian atau kode etik antara lain: yang pertama, ilmu; yang kedua, sehat jasmani; yang ketiga, berkelakuan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mirafiati, NIM 203192192. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu poin B mengenai tugas-tugas seorang guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun.
Terlebih lagi bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah perlintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Guru memiliki tugas yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdian, kita kelompokkan ada 3 jenis tugas guru, yakni yang pertama yaitu tugas dalam bidang profesi, yang kedua tugas kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu tugas dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama yaitu tugas dalam profesi, yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Yang kedua yaitu menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Dan yang ketiga yaitu tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 dinyatakan bahwa tenaga pendidik bertugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Hamdani Bakran, ada beberapa hal yang mendasari dari tugas dan tanggung jawab seorang guru, khususnya dalam proses pendidikan. Antara lain, yang pertama, sebelum melakukan proses pelatihan dan pendidikan, seorang guru harus benar-benar telah memahami kondisi mental, spiritual, dan moral atau bakat minat pendidikan akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, membangun dan mengembangkan motivasi anak didiknya secara terus-menerus tanpa ada rasa putus asa. Apabila motivasi ini selalu hidup, maka aktivitas pendidikan atau pelatihan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, yaitu membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar dapat senantiasa berkeyakinan, berpikir, bersikap, dan berperilaku positif. Yang keempat, yaitu sebagai dasar pemahaman teoritis yang objektif, sistematis, metode. Yang kelima, memberi keteladanan yang baik dan benar bagaimana cara berpikir, berkeyakinan, bersikap, dan berperilaku yang benar. Yang keenam, membimbing dan memberikan keteladanan melaksanakan ibadah-ibadah yang benar, sehingga ibadah-ibadah itu akan mengantarkan kepada perubahan diri. Yang ketujuh yaitu menjaga, mengontrol, dan melindungi didik secara lahiriah maupun batiniah selama proses pendidikan agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Yang kedelapan yaitu menjelaskan secara bijak apa yang ditanyakan oleh anak didiknya tentang persoalan-persoalan yang belum dipahaminya. Dan yang kesembilan yaitu menyediakan tempat dan waktu khusus bagi anak didik agar dapat menunjang kesuksesan proses pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Sesungguhnya tugas guru dalam pendidikan sangatlah penting. Seorang guru adalah kunci yang akan membukakan hakikat pengetahuan dan ilmu baik secara teoritis, praktis maupun empiris. Dari pandangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Seperti yang pertama, pemahaman wawasan guru akan landasan filsafat pendidikan. Yang kedua, guru memahamkan potensi dan keberagaman peserta didik sehingga dapat diselesaikan didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik.
Yang ketiga, guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Yang keempat, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Yang kelima, mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki kompetensi pedagogik. Salah satu indikatornya adalah kompetensi guru dalam menyusun mengembangkan desain pembelajaran. Berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, peranan yang vital dalam KTSP membuka ruang partisipasi kreatif guru dan pengelola sekolah dalam penjabaran rencana, metode, dan alat-alat pelajaran, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi kurikulum masih ditentukan pemerintah pusat. Namun, kontekstualisasi detailnya diarahkan kepada pengelola sekolah dan guru. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tiap satuan pendidikan membentuk suatu tim yang bertugas untuk menyusunnya. Tim tersebut paling tidak terdiri dari kepala sekolah, guru, konselor, dan dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, atau pihak terkait lainnya. Guru mata pelajaran atau guru kelas memiliki porsi untuk menyusun silabus yang mencantum standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran kompetensi dasar ke dalam materi penilaian. Implikasinya, guru harus lebih kreatif, bersifat menyeluruh, dan berarti bagi siswa. Dalam KTSP, sedapat mungkin guru menyusun secara mandiri silabusnya. Namun, bila tidak memungkinkan, dapat bekerja sama dengan guru-guru lain. Guru-guru yang merasa kesulitan dalam menyusun kurikulum dalam bergabung dengan guru-guru dari sekolah dasar lain, misalnya dalam forum KKG, kelompok kerja guru, untuk memperoleh silabus bersama. Forum KKG ini dapat dioptimalkan sehingga tidak hanya diwarnai dengan pertemuan yang bersifat kedinasan semata, namun lebih sebagai wahana untuk guru saling menggali, mendiskusikan, dan mencari solusi dari permasalahan kurikulum dan pembelajaran. Disadari bahwa kurikulum hanyalah salah satu sarana agar visi pendidikan dapat teraplikasikan. Di sisi lain, ada faktor lainnya, misalnya kecakapan guru dalam suasana pembelajaran juga sangat menentukan.